mau ngejelasin tentang epoksi lantai ya. Banyak yang nanya mengenai epoksi lantai, tapi epoksi lantai itu yang saya jelasin itu epoksi resin, bukan yang cat lantai epoksi, karena berbeda. Cat epoksi lantai dan epoksi resin itu berbeda, cara kerjanya juga beda. Kalau epoksi lantai itu kan udah jadi warnanya, misalkan ada biru, hijau, kuning, merah gitu ya, tergantung apa yang mau kita cat lantai kita gitu, warnanya maksudnya. Untuk epoksi resin yang untuk lantai ini sangat berbeda sistem kerjanya, caranya, tapi pada dasarnya semuanya medianya itu kan media semen atau media cor gitu, itu sama gitu. Dan minimal satu ya, perlu teman-teman catat, satu, usia semen itu minimal 15 hari, bagusnya sih 30 hari atau 1 bulan setelah ngecor kering baru di epoksi gitu. Tapi epoksi juga sistemnya nggak bisa langsung tuang gitu, karena ada di primer dulu atau diberikan base coat. Base coat itu lapisan gitu. Nah, ini ada beberapa rekomendasi ya dari merek-merek epoksi resin yang bisa untuk lantai. Tapi sebenarnya sih rata-rata semua epoksi resin itu bisa untuk lantai, dan saya hanya punya stok yang saya punya itu beberapa dari brand-brand ini, merek-merek ini. Sebenarnya banyak di Indonesia, udah banyak, mulai merek-merek baru itu udah mulai ada gitu. Saya mau ngejelasin sistem untuk ngebuat epoksi lantai puring gitu, bukan cat ya. Jadi bedanya gini, kalau cat itu kan cara pengaplikasiannya bisa memakai roll. Nah, kalau untuk puring itu ada minimal ketebalan. Ketebalannya itu sekitar 2 mili minimal. Dan lantai juga harus benar-benar flat atau datar, tidak boleh belenduk-belenduk gitu atau gelombang-gelombang. Kemudian untuk sistem kerjanya itu harus di base coat dulu. Base coat itu diberikan lapisan tipis pada permukaan semen atau permukaan cor, sehingga tidak ada pori-pori yang akan menimbulkan bubble gitu. Karena epoksi resin ini dia tidak ada solvent base, atau solvent base itu adalah bahan yang untuk menipiskan, itu tidak ada gitu. Makanya kalau tidak ada solventnya, artinya tidak bisa tipis, bubble akan timbul gitu. Bubble itu gelembung udara kecil-kecil yang akan timbul dari celah-celah pori-pori gitu. Udara itu nguntuk gitu. Tapi mau saya jelaskan ya mengenai teori sebelum dicor. Ada dua jenis lantai. Satu, lantai yang posisinya di lantai 2, 3, dan seterusnya itu sangat aman, tidak ada cenderung panas bumi atau kadar air atau kadar uap yang dari dalam bumi gitu. Tapi kalau rumah kalian ya yang bersentuhan langsung dengan bumi atau tanah, ada beberapa titik daerah itu yang memiliki kadar uap air atau kadar panas bumi yang sangat tinggi. Misalkan kayak di daerah Padang atau Bengkulu, atau di Jawa itu seluruh kota-kota yang ada di daerah selatan yang cenderung dekat dengan daerah itu retakan bumi. Nah, itu biasanya ada potensi uapan air atau uap panas bumi dari dalam tanah. Nah, untuk mengakalinya itu ya lumayan sangat butuh teori, karena ini berkaitan dengan sipil gitu atau arsitektur sipil. Tapi saya jelaskan. Jadi gini teorinya. Lantai itu harus dipasang pralon ya. Pralon ini nanti fungsinya untuk membuang udara dari dalam tanah ke luar rumah gitu. Jadi gini, nanti ini dilubang ya, seperti ini lubang. Nah, jadi ini dilubangin gitu ya, teorinya dilubangin sebanyak mungkin. Jadi ini lubangnya itu nggak perlu hitungan, jadi makin banyak makin bagus. Nanti posisi lubang-lubang seperti ini kan panjang dari dalam rumah sampai keluar rumah. Nah, nanti setelah kita pasang ya, sebelum dicor, baru dianggaplah ini plastik ya, dia posisinya begini di bawah plastik, baru kemudian dicor atasnya untuk lantai gitu, untuk betonnya. Fungsinya lubang-lubang yang banyak ini untuk menyerap panas bumi atau kadar air yang dari dalam bumi, sehingga masuk ke sini dibuang keluar, tidak sampai ke beton atau meresap sampai ke beton lantai rumah kalian gitu. Itu teori singkatnya ya. Sebenarnya ini ada kaitannya dengan arsitektur atau orang-orang bangunan gitu. Nah, setelah dicor, usia cor itu minimal 15 hari, tapi kalau saran saya sih sekitar 30 hari baru dipuring. Dan wajib posisi lantai itu benar-benar
rata atau datar gitu. Jadi teman-teman, prosesnya nanti kan sambil tak kasih tayangan, karena ngebuat video kami mempuring lantai ini sebenarnya kan saya posisinya di Jawa gitu, karena kemarin ada PPKM, ada pembatasan wilayah. Kami juga segera pulang ke Jambi waktu itu, makanya detailnya itu terganggu ya karena ada kegiatan PPKM tadi ya. Makanya saya hanya menjelaskan teori-teorinya, tapi ada ininya, tak kasih step-stepnya gitu. Step pertama, lantai setelah kering itu dibersihkan. Kalau misalkan ada kotoran atau bekas-bekas cat itu diamplas sampai benar-benar bersih. Kalau bisa juga harus divakum lantainya itu, sehingga debunya itu benar-benar nggak ada gitu, hilang bersih. Step kedua, di base coat. Base coat itu lapisan awal. Base coat bisa juga menggunakan epoxy resin. Caranya cukup gampang, epoxy resin diaduk, ditambahin talc resin. Talc resin itu banyak dijual di semua toko online ada. Bisa di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, semua ada. Ketik aja talc resin gitu, nanti banyak keluar. Dan harganya juga murah, paling sekitar 10.000 ya. Dicampurkan, terus bisa ditambahkan pigmen atau tidak juga nggak masalah. Karena lapisan base coat itu sebenarnya untuk menutup pori-pori, terus membuat gigitan antara resin dan ke semen. Base coat itu minimal 2 kali ya, bagusnya 2 kali. Kalau sekali takutnya masih ada potensi masih ada bubble atau masih ada ini rongga kecil-kecil itu. Nah, setelah di base coat, tapi gini ya, saya jelaskan lagi, saya ulangi. Base coat pertama, base coat kedua itu harus diamplas dulu. Setelah base coat pertama dan kedua selesai juga harus diamplas gitu. Jadi setiap step base coat itu harus diamplas. Base coat itu lapisan dasar atau lapisan awal untuk memperkuat perekatan epoksi ke lantai. Itu harus setiap step itu, setiap layer itu harus diamplas. Usia base coat itu bagusnya 24 jam. Misalkan teman-teman base coat jam 5 sore, jadi besok sorenya baru diamplas jam 5 sore, terus langsung di base coat lagi yang kedua gitu sistemnya. Nah, untuk step selanjutnya kalau base coatnya sudah aman, udah bagus, udah rata gitu, baru di epoxy puring ya. Sebenarnya kalau istilah puring itu kan tuangan gitu ya, epoxy tuang. Jadi epoxy resin yang dituang-tuang gitu. Nanti seperti di video ini, di tayangan ini saya memakai epoxy resin. Kemarin saya memakai merek ini ya, Epotone, untuk di video ini. Kemudian saya aduk. Setelah epoxy resin diaduk ya, nanti kalau masalah warna itu tergantung selera. Sebenarnya mau 3 warna, mau 2 warna, atau beberapa warna juga nggak masalah. Diaduk tapi jangan terlalu lama, dibiarkan di dalam wadah yang gede itu. Karena kalau terlalu lama nanti epoksi cepat panas dan akhirnya akan cepat membeku gitu. Tapi kalau epoksi resin itu posisinya melebar atau dalam ketebalan milimeter, itu lambat keringnya. Oke. Nah, setelah dipuring ya, dipuring beberapa warna, dituang-tuang aja, nggak perlu pakai ilmu atau pakai teknik, asal dituang terus diorak-arik gitu, pakai scrub atau pakai apapun lah, yang penting bisa rata. Nah, nanti kalian sediakan torch. Torch itu fungsinya untuk memecah bubble. Jadi ketika ngaduk itu kan ada guncangan antara alat adukan kita itu atau mix ya, alat mix atau bur itu kan ada guncangan, jadi nanti akan berpotensi menimbulkan bubble. Bubble itu gelombang-gelombang kecil. Nah, cara menghilangkan itu kalau untuk ketebalan milimeter itu cukup memakai torch biar rata dan mengkilat. Untuk ininya ya, untuk pemakaian lantai itu setelah 24 jam. Jadi setelah dipuring, tunggu 24 jam baru bisa diinjek gitu. Nah, tapi ada tapinya lagi. Lantai bisa kering maksimal itu setelah 5-7 hari. Artinya boleh diinjek tapi jangan dikasih beban yang terlalu berat, karena pengeringannya juga belum begitu maksimal. Oke? Dan teman-teman, kalau banyak yang nanya gitu mengenai epoxy resin ini nyarinya di mana? Nyarinya sangat gampang di zaman now ya, beli aja di Tokopedia, Shopee, terus Bukalapak, semuanya ada. Dan ini rekomendasi saya semua, ini yang sering saya pakai gitu. Tapi sebenarnya dari merek ini juga
banyak sekali, karena di Indonesia juga udah banyak merek-merek baru yang bermunculan dan kualitasnya kurang lebihnya ya hampir sama. Tapi kalau yang super hacknya itu ada, tunggu di video yang akan datang ya, nanti saya kasih tahu epoksi yang untuk puring, yang untuk lantai gitu, itu ada yang memang yang bener-bener high standar USA itu udah ada di Indonesia, dan itu mungkin di video yang akan datang akan saya buatin dan saya akan jelaskan secara spesifik apa itu epoksi yang standar USA gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat penjelasan singkat mengenai pembuatan epoksi lantai. Jadi ini epoksi resin lantai, bukan cat epoksi lantai, beda gitu. Karena cat epoksi lantai itu yang hanya polos, warna sudah jadi, tapi epoksi resin itu warnanya bisa kita campur sendiri dengan pigmen. Untuk lebih detail-detailnya teman-teman bisa nanti di deskripsi cara menyampur epoksi resin, cara menyampur pigmen, bisa kalian lihat link video di deskripsi, karena video di Bukan Arsitek ini, di channel Bukan Arsitek ini udah banyak, udah 180 video. Makanya teman-teman kalau nonton ya harus continue, karena yang saya share adalah ilmu yang bermanfaat buat kalian. Oke, like, subscribe, share video ini. Jangan lupa bunyikan tombol lonceng. Wes, terlalu tegang saya ngomongnya. Bersemangat ngasih kalian edukasi supaya bangsa kita maju. Ciao.